Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhali Faugar, S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan surveillance kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan gizi masyarakat. Surveillance gizi masyarakat sangat berguna untuk mendapatkan informasi terkini dan keadaan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Menentukan masalah dan tujuan. Nah, di sini masalah. Menurut Profesor Dr. Insinyur Sri Ana Mariliati masih mengatakan bahwa di Indonesia mempunyai 3 beban masalah gizi bernama triple burden of malnutrisi. 3 beban malnutrisi yaitu gizi berlebihan, gizi kurang, dan definisasi gizi mikro. Tujuan menurunkan angka prevalensi masalah gizi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemberi kebijakan. Dalam hal ini, perencanaan surveillance epidemiologi kasus gizi masyarakat di Indonesia. Bagaimana dengan masalah gizi di Indonesia? Dalam perkembangan sejarah gizi di Indonesia, bersamaan dengan makin berkembangnya kemajuan di berbagai bidang kehidupan, terutama ekonomi dan budaya serta iptek. Nah, bahkan muncul masalah kelebihan gizi yang menimbulkan kegemukan dan obesitas. Dengan situasi itu, Indonesia kini mengalami keadaan 2 masalah kekurangan gizi. Pengelompokan masalah gizi di Indonesia yang pertama yaitu masalah yang dapat dikendalikan, kurang vitamin, gangguan akibat kurang ladium, anemia gizi besi pada anak usia 2-5 tahun. Nah, masalah gizi yang belum selesai yaitu balita pendek, balita gizi kurang, dan gizi buruk. Yang ketiga, masalah baru yang mengancam kesehatan masyarakat, obesitas. 2. Definisi kasus dan klarifikasi kasus. Subteks subsek adalah tanda gejala klinis cocok dengan penyakit, terdapat bukti epidemiologi, tetapi tidak terbukti di lab. Problem mungkin, tanda dan gejala klinis cocok dengan penyakit, terdapat bukti epidemiologi, terdapat bukti lab yang mengarah tetapi belum pasti. Nah, yang ketiga yaitu pasti, terdapat bukti yang sudah pasti dari pemeriksaan laboratorium, serigolis biokimia, bakteriologi, dan lain-lain bahwa tengah terjadi infeksi. Nah, yang ketiga yaitu sumber dan mekanisme pengumpulan data. Nah, metode surveillance pasif yaitu penyelenggaraan surveillance di mana mengumpulkan data dengan cara menerima data dari unit pelayanan kesehatan masyarakat atau sumber lainnya. Nah, berikut data Risketsat 2018. 4. Susunan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, pelaksanaan perencanaan surveillance gizi masyarakat. Yang pertama, mengumpulkan data dengan mengumpulkan data kasus gizi masyarakat, laporan dari unit pelayanan kesehatan, RS atau puskesmas, dan dinas kesehatan provinsi. Nah, yang ketiga yaitu menyelidiki epidemiologi. 5. Tentukan metode dan alur uji lapangannya. Metode yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan prioritas masalah, menetapkan definisi kasus. Yang ketiga, sumber dan mekanisme pengumpulan data, membuat instrumen pengumpulan data, menguji uji coba lapangan, menetapkan cara analisis data, membuat mekanisme diseminasi, memastikan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data melalui evaluasi. Berikut uji lapangan. Uji lapangan dilakukan untuk mengetahui implementasi kemungkinan berjalannya sistem tersebut, baik kesiapan lapangan serta kesesuaian data yang didapatkan dengan yang dibutuhkan, serta dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadi perubahan yang besar saat sistem surveillance dijalankan dalam skala yang besar. 6. Tentukan pendekatan analisis data. Dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah serta membandingkan kejadian masalah gizi masyarakat dengan faktor yang mempengaruhi berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Yang ketujuh, tentukan cara
diseminasi informasi. Cara diseminasi surveillance gizi menurut Adi dan Mukono 2000 membuat suatu laporan yang disampaikan kepada unit kesehatan pada tingkat yang lebih tinggi. Membuat suatu laporan disampaikan dalam seminar atau pertemuan lain. Membuat suatu tulisan dalam majalah atau jurnal kesehatan. Nah, yang kedelapan yaitu metode monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring sendiri menggunakan metode monitoring jangka pendek atau monitoring dengan melakukan hanya dalam periode waktu tertentu untuk melihat apakah sesuai atau tidaknya. Evaluasi program surveillance gizi dilakukan oleh pihak internal dan eksternal, bukan pelaksanaan program, agar penilaian lebih efektif. Sekian dan terima kasih.